Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga merupakan mahasiswa peserta PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video pembelajaran untuk unjuk kerja UKM PPG tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu sekalian. Iya, Bu. Pada sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya, Tetap semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa. Silakan. Duduk, ya, gerak. Awal kegiatan berdoa mulai. Berdoa selesai. Serah di tempat gerak. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mau absen dulu ya. Ada Abdil, Akbar, Hadir. Dian, Ari, Hadir. Dia, Dimasio, Hadir. Firmansa, Hadir, Bu. Ujian, Ihsan Al-Fatihah, Hadir, Bu. Kenny, Hadir, Bu. Iqbal, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Melia. Baik, pada hari ini kita memulai materi baru tentang pernikahan dalam Islam. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pengertian nikah. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi nikah. 3. Peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan menuju nikah. 4. Peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor penting memilih pasangan. 5. Peserta didik mampu menjelaskan hukum nikah. Yang keenam, peserta didik mampu mendeskripsikan tujuan nikah. 7. Peserta didik mampu mempresentasikan tentang nikah menurut syariat Islam. 8. Peserta didik mampu membuat laporan hasil diskusi tentang nikah menurut syariat Islam. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita membicarakan tentang demokrasi dalam Islam. Nah, apa hubungannya dengan pernikahan dalam Islam? Kira-kira sudah tahu demokrasi dalam Islam? Apa hubungannya? Persamaannya lah, poinnya persamaannya. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Demokrasi dalam Islam. Tadi disebutkan bahwa demokrasi dalam Islam itu bermusyawarah. Nah, jika pernikahan dalam Islam ada nggak kaitannya, persamaannya dengan musyawarah tadi? Ada. Di pernikahan bukan langsung ujuk-ujuk nikah, benar nggak? Ya. Ayo, seperti apa? Kalau nikah itu harus ada persetujuan orang tua, ya kan? Dengan cara Beda. bermusyawarah. Ya, itu dia. Jadi kalau demokrasi dalam Islam
tentunya kita memilih ketua senat harus bermusyawarah. Terus kalau pernikahan juga harus bermusyawarah. Sama kedua belah pihak. Oke, mantap. Kalau begitu udah cerdas namanya, udah ngerti. Baik, anak-anak ibu sekalian, kali ini kita lihat pengertian dari nikah. Apa itu pernikahan? Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Paham? Pasti paham ya? Apalagi anak ibu yang laki-laki. Bukan paham ya? Iya, Bu. Pasti ngerti. Jadi kalau menikah mensyahkan, ya, memberikan supaya menghalalkan. Benar, pintar anak ibu, menghalalkan. Tapi bukan menghalalkan segala cara, tapi kita menghalalkan. Oke. Menghalalkan pergaulan dalam acara akad. Ya, menghalalkan ikatan antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu baru bisa kita coret. Kalau belum, tidak bisa. Tidak boleh. Oke, baik. Terus lagi. Kita lihat. Hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Pertama, ada kesiapan fisik dan mental. Usia ideal menurut kesehatan dan program KB kalau perempuan 20 sampai 25 ya bagi perempuan, dan kalau laki-laki 25 sampai 30 tahun. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Ya, baik. Kalau gitu kita lihat hukum pernikahan. Silakan. Apakah wajib minimal 5 tahun, Bu? Ini kan diterangkan bahwa 5 tahun minimal 5 tahun. Namun kita nggak bisa memastikan bahwa jodoh kita apakah itu di atas 5 tahun, apakah itu yang sebaya atau yang usianya lebih tua dari kita, karena jodoh itu milik Allah. Ya. Paham ya? Paham. Di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Tidak? Tidak? Oke, lanjut kita. Ya saudara ini nanti satu profil saya diri saudari TK harus mengawasi yang saya mengingatnya dari Kalimantan dan juga Kalimantan itu di mana itu dia di Kalimantan saya sering lagi kasus dari Kalimantan Baik, anak-anak ibu sekalian, tadi kita sudah melihat video pelajaran tentang tidak homo. Nah, untuk kali ini ibu
ingin memberikan tugas kelompok. Silakan membuat kelompok masing-masing, di mejanya diatur ya. Kita mau bagi tugas kelompoknya. Oke, silakan di kelompoknya beberapa orang ini. 4 ya. Satu kelompok. Coba aja. Oke, satu baris. Dibentuk ya, mejanya langsung ya. Baik dulu. Baik anak-anak ibu sekalian, tugas kelompoknya sudah dibagikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau ada yang tidak tahu, nah yang sudah tahu silakan dikerjakan sekarang. Ibu kasih kesempatan. Jika nggak tahu, boleh ditanyakan ke bisa? Belum. Surat Ar-Rum ayat 21, coba lihat. Coba kamu perhatikan di sini artinya apa? Itu ada artinya kan? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untuk ya 21. Oke. Di apa bunyinya nanti dituliskan di sini. Dituliskan di sini. Surah Ar-Rum. Coba ditulis. Bisa nulisnya? Tulis Arabnya bisa? Bisa, Bang? Iya dong. Mau nggak tulis Indonesia loh? Ini, tulis Indonesianya. Biar nggak salah bacanya, ya. Bisa tulis ayat 21 ini. Nih, coba lihat. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nanti dipresentasikan. Ya udah kelompoknya. Ayatnya ya, ini artinya sudah ada. Ayat. Nah, tulis pakai tulisan Arab boleh, tulisan Indonesia juga boleh. Ya. Nah, tulisan Arab boleh. Kalau yang bisa yang gampang tulis. Bisa nggak? Oke, bisa kan? Udah. Berikut yang nomor berapa yang bisa tulis? Udah? Nomor 3. Ya, yang ini kan? Ini tadi. Apa tuh? Dia sebutnya apa? Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari diri sendiri, jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram. Di situ ada tertulis tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih. Ada di situ. Kebahagiaan dari Ramadan. Oke? Bisa? Ayo, yang ini. Yang nomor yang ini tadi nih. Surah Ar-Rum ayat 21, kamu lihat, kamu buka di HP. Terus kamu tulis ya ayatnya. Mau pakai tulisan Indonesia ataupun tulisan Arab. Nah, usahakan nanti bisa dipresentasikan. Ya kan? Nah, apalagi? Ada yang susah tulis? Gak ada. Terus yang ini? Yang nomor 5 mana? Soal nomor 5. Ada yang
soalnya ini bagaimana? Nih. Perhatikan terjemahan Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan diantara ini kan masih soal yang tadi juga. Nah, dia mengatakan bahwa berdasarkan terjemahan ayat di atas tujuan pernikahan. Paham ya? Tadi gak Ibu jelaskan tujuan pernikahan? Sudah. Nah, ada di situ? Sudah. Ada. Tinggal? Jawab. Jawab. Nah, kira-kira bisa? Apa yang? Enggak. Kalau nggak bisa tulisan Arabnya, tulis Indonesia. Tetap bacanya bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Ya, nah, di belakangnya boleh. Oke? Udah? Yang sebelah. Nah, ini Quran surat Ali Imran, surat Ar-Rum. Benar nih. Nah, Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kamu buka di HP, coba buka di HP-nya masing-masing. Cari Quran surah Ar-Rum ayat 21. Udah? Udah ketemu? Ya. Udah? Nah, kamu lihat bukan artinya sudah ada di sini. Yang kamu tulis, yang kamu tulis tulisannya ini adalah tulisan Arab. Sudah? Iya. Tapi kalau kamu nggak bisa tulisan Arabnya, kamu tulis pakai Indonesia aja. Ya, tulis ya. Oke. Terus nomor berapa lagi yang kira-kira nggak bisa? Dua aja. Nomor 2 sama yang ini ada kaitan sama nomor 2. Ini paham? Paham ya. Ini tujuan ya. Tujuan pernikahan baru tadi Ibu jelaskan. Paham ya? Oke, baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil kelompok kami. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan yang penuh kenikmatan sekaligus memperoleh ganjaran Islam mengajarkan demikian sebab sebagai agama fitrah Islam tidaklah membelenggu rasa manusia. Di bawah ini yang tidak termasuk artikan secara bahasa adalah berkumpul. Perhatikan terjemahan ayat Al-Quran di bawah ini tentang pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan yang
menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Terjemahan ayat tersebut merupakan dalil pernikahan yang sering dibacakan ketika proses pernikahan itu. Quran surah Al-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul azim. Jika seseorang yang ingin menikah akan tetapi dengan niat yang tidak baik dan akan mendatangkan kemudaratan terhadap salah satu pihak dalam menikah adalah haram. Alif seorang pemuda rupawan, kehidupan ekonominya cukup mapan karena ia bekerja di salah satu perusahaan terkenal di daerahnya. Secara ekonomi dan umur, Alif sudah pantas untuk menikah dan telah memiliki keinginan menikah. Jika tidak menikah, ia masih dapat menahan diri dari berbuat zina. Menikah bagi Alif adalah sunnah. Perhatikan bahwa ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan tertentu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Berdasarkan terjemahan ayat di atas, tujuan pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup. Saya tutup penjelasan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UPAD ingin mempresentasikan hasil kami. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas ibadah yang penuh kenikmatan, sekaligus memperoleh ganjaran. Islam mengajarkan menikah sebagai agama fitrah. Islam tidaklah membentuk rasa manusia. Dia adalah ini yang tidak menikah adalah kumpul. 2. Perhatikan terjemahan ayat dari Tuhan di bawah ini tentang pernikahan. Jadi antara tanda-tanda 40 kebesaran dulunya ialah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Terjemah ayat tersebut merupakan dalil pernikahan yang sering dibicarakan ketika pernikahan, yaitu Al-Quran Ar-Rum 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ali seorang pemuda rupawan, hidupnya ekonomis cukup mapan karena ia bekerja di salah satu perusahaan terkenal di daerahnya. Secara ekonomi dan umur, Ali sudah pantas untuk menikah dan tetap memiliki keinginan menikah. Jika tidak menikah, ia masih dapat menahan diri dari berbuat zina. Untuk menikah bagi Ali adalah sunnah.
Perhatikan terjemahan Al-Quran Al-An'am ayat 21 di bawah ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tentram padanya, dan dia menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian unsur benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Surat Al-Rum ayat 21. Berdasarkan terjemahan ayat di atas, tujuan pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hidup. Akhiri, mohon maaf pada kata-kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Pernikahan dalam ajaran Islam dinilai sebagai aktivitas peribadatan. Islam mengajarkan demikian sebagai agama fitrah. Islam tidaklah membelenggu perasaan manusia. Di bawah ini yang tidak termasuk arti nikah secara bahasa adalah B. Berkumpul. Nomor 2. Perhatikan terjemahan ayat Al-Quran di bawah ini tentang pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Terjemahan ayat tersebut merupakan dalil pernikahan yang sering dibacakan ketika proses pernikahan, yaitu B. Quran Surah Ar-Rum Surah 30 ayat 21, yang bacanya wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Jika seorang yang ingin menikah tetapi dengan niat yang tidak baik, yang akan mendatangkan kemudaratan terhadap salah satu pihak, lalu menikah adalah B. Haram. Empat. Kali seorang pemuda rupawan di depan ekonominya cukup mapan, karena ia bekerja di salah satu perusahaan yang dikenal di daerahnya. Secara ekonomi dan umur, Alik suka pantas untuk menikah. Setelah memiliki keinginan menikah, jika tidak menikah, ia masih dapat menahan diri dari berbuat zina. Hukum menikah bagi Alik adalah D. Sunnah. Nomor 5. Perhatikan terjemahan Quran Surah Ar-Rum Surah 30 ayat 21 di bawah ini. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum Surah 30 ayat 21. Berdasarkan terjemahan ayat di atas, tujuan pernikahan adalah A. Mendapat kebahagiaan dan ketentraman hidup. Presentasi kami tutup. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di bawah ini tidak termasuk arti nikah secara bahasa adalah berkumpul. Perhatikan terjemahan ayat Al-Quran di bawah ini tentang pernikahan, dan di antara tanda-tandanya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi yang berpikir, terjemahan ayat tersebut merupakan dalil pernikahan yang sering dibacakan ketika prosesi pernikahan, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Jika seseorang yang ingin menikah tetapi dengan niat yang tidak baik dan akan mendatangkan kemudaratan terhadap salah satu pihak, dalam hukum nikah ialah haram. Alik seorang pemuda rupawan, kehidupan ekonominya cukup mapan karena ia bekerja di salah satu perusahaan terkenal di daerahnya. Secara ekonomi dan umur, Alik sudah pantas untuk menikah dan telah memiliki keinginan menikah. Jika tidak menikah, ia masih dapat menahan diri dari berbuat zina. Hukum menikah bagi Alik adalah sunnah. Berdasarkan terjemahan ayat di atas, tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Sekian dari kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masing-masing sudah mempresentasikan pembelajaran materi tentang pernikahan. Nah, dari materi ini apa yang dapat kita simpulkan? Kira-kira apa? Ayo, silakan. Ya, Bedi. Kesimpulannya? Saya dari kelompok 4 ingin menyimpulkan hasil kesimpulan. Diskusi tadi. Sebaiknya hindari pacaran dari kalau membuat perbuatan zina. Ya. Lebih baiknya kita menikah secara halal. Kira-kira. Ada Bu? Silakan. Silakan. Pernikahan itu mencegah kita dari perbuatan berzina. Ya, ada. Ada lagi? Ada lagi? Ayolah, ada lagi ya? Ayo. Ada lagi? Kira-kira? itu wajib bersama teman. Ya, benar sekali. Nah, dari kesimpulan yang ini, pernikahan itu adalah wajib ketika dia sudah mampu dan udah matang usianya. Udah matang waktunya, udah usianya, udah matang, dia sudah mampu, dia tidak bisa dipaksakan begini. Misalkan orang tuanya kaya, terus anaknya belum mampu, anaknya dipaksakan nikah, itu tidak boleh. Dikarenakan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membicarakan tentang perwalian. Wali ada dua, yaitu wali nasab dan wali fakir. Nah, terus hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tadi sudah tentang talak ya, kalau talak 1 bagaimana, talak 2, talak 3 bagaimana, dan seterusnya. Ya, belum mengakhiri pembelajaran, silakan anak ibu membacakan doa. Duduk siap. Gerak. Mengakhiri kegiatan berdoa mulai.
Doa selesai. Amin. Selamat pagi.